Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko Fernanda Wibawa dengan NPM 2478-2006 dari kelas dari 2A ingin menjelaskan tentang paket tracer yang 4.1.6 yaitu Explore di Smart Home. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah rumah ya. Sebuah rumah pintar lah ya, smart home ya, namanya smart home gitu. Jadi dia tuh bisa mengendalikan sesuai dengan apa ya, kayak kondisinya lah. Kondisi saat ini tuh misalnya sedang ada asap misal atau apa gitu, nanti dia otomatis jadi gitu, otomasi gitu ya, sesuai dengan di sini automation, berarti dia pasti bakal otomatis gitu. Nah, di sini objektifnya adalah mengeksplor dari smart home ini, dan yang kedua adalah edge computing in the smart home, berarti itu adalah komputasi yang ada di smart home itu gimana sih gitu, di mana gitu. Kemudian di sini ada background dan skenario-nya. You will explore the smart home. Kita bakal nge-explore smart home ini. Depending on the application. Depends itu berarti tergantung dengan aplikasi. Some data in the process close to the source. Oke. Pokoknya kita bakal mengeksplor rumah ini gitu lah ya. Oke, instruction yang pertama adalah part satu ya. Explore the smart home. Understanding the device that comprise the smart home, berarti kita understandingin dulu aja ya, kita ngertiin dulu aja ada device apa aja yang ada di smart home ini. Oke, yang pertama adalah commonly ISP deliver data and video over a single coaxial cable. Nah, coaxial tuh yang ini nih, yang warna biru ini. Starting from the ethic tuh berarti dia loteng ya. Ini lotengnya nih, nah ini loteng nih. Ethic coaxial splitter is used separate, berarti ada dua jalan itu. eh Kabel modem nih, splitternya ini dia ada separate, berarti bukan dua ya. Separate itu berarti iya separate, iya sih dua ya. Separate itu jadi ada, bukan cuma satu lah gitu. Di sini ada kabel modem. Nah, si splitternya ini nyambung ke internet nyambung ke splitter. Nah, kemudian si splitternya ini kecabut, maaf. eh Kemudian si splitternya ini ke kabel modem dan juga ke TV nih. Nah, TV yang ada di ruang tamu. Kemudian di sini apalagi nih? Two coaxial cable sleeve the coaxial splitter into television. Nah, two coaxial kabel. Nah, internetnya kan ya nggak dihitung. Berarti nyambung ke TV sama ke kabel modemnya gitu. The kabel modem is the interface between the network of the ISP and the home. Berarti ya kabel modem ini sebagai interface ya antara muka di antara network yang ada di rumah ini gitu. Si kabel modem ini ya. Jadi kabel modem ini nyambung ke home gateway, dan home gateway-nya ini itu nyambung ke hampir semua device yang ada di rumah ini gitu. Kayak smartphone, tablet, ya tablet internet juga ke home gateway. Ya ini kayak router lah ibaratnya ya. Ya router ini. Semuanya nyambung gitu ke home gateway-nya. Makanya di sini adalah interface gitu, interface between ya. Interface-nya itu ya ada di sini gitu. Terus ini the home gateway acts as a concentrator and router to all internal home device. Nah, betul. Jadi si home gateway ini jadi router untuk satu rumah ini gitu. It also provide a web base. Berarti ada basis webnya gitu, interface-nya yang dimana untuk allow memonitoring dan mengontrol eh, various tuh, jadi beberapa device smart home yang ada di rumah ini gitu. Notice that the home device can connect through either wireless. Notice device di rumah ini bisa mengkoneksi home gateway melewati through either bisa dia wireless ataupun bisa juga menggunakan kabel ya. Ini ada kabel juga nih, smart solar panel, wih keren keren. Kemudian note pakai tracer. Oh, ini adalah kalau dash beam represent was however this can make a topology difficult. Oh, ini kayak pusing lah misalnya kayak
Ya banyak banget gitu kan. Ini bisa di hide, nah itu nggak usah ya. Oke, lanjut ke step 2 aja. Interacting with the smart home. Oke, the device in the smart home can be monitor. Berarti semua device yang ada di smart home ini bisa dimonitoring through any computer in the home. Nah, bisa lewat komputer apa aja yang ada di rumah ini gitu. Because semua smart device ini nyambung ke home gateway gitu, which hosts a web-based interface gitu. Oh, berarti bisa dari tablet, smartphone, laptop, or desktop. Jadi bisa gitu yang nyambung ke home gateway. Karena home gateway-nya ini, si IoT-nya ini tuh web-based gitu. Hostingnya itu, hostnya itu berbasis web. Nah, di sini selanjutnya aja klik the tablet. Oke, berarti kita ngakses smart device-nya itu lewat tablet berarti ya. Desktop ya ada itu IoT monitor. Nah, ini loh. Ini hostnya ini kan home gateway-nya ini. Mana yang ngeceknya? Nah, nih. Tuh kan. Ini tuh hostnya tuh home gateway-nya. Makanya bisa gitu diakses pakai ini. Kita klik aja. Terus home get. Nah, server. Nah, ini udah login ya. Nanti ada login. Tinggal di loginin aja. Terus what is display? Nah, ini adalah displaynya adalah semua device yang ada di rumah ini gitu yang tersambung ya, IoT-nya. Ada semua smart dan segala macam ya. The smart door is currently unlocked, represent by a green light its door knob. Berarti di gagang pintunya, nah ini hijau nih ya. Berarti dia tuh ke unlock gitu, masih kebuka, belum kekunci. But it can be locked remotely, berarti bisa dikunci dengan cara remote gitu, nggak perlu kita harus ngunci pakai kunci gitu. Karena ini kan IoT ya otomasi, jadi dia pakai tablet aja udah bisa ngunci secara jarak jauh gitu. Klik di smart door, nah kita coba ya smart door nih, klik. Nah ini ada lock, dan kita pencet aja lock nih. Set, nah dia berarti kunci itu unlock, lock, unlock, lock, unlock. Nah bisa tuh, hijau merah, hijau merah. Ini lock, nah, kita unlock aja. Ya, represent by a green light, betul. Oke, klik lock the door. How do you know ya, itu ya, bisa dilihat ya tadi ya. Kemudian klik the smoke detector. Nah, ini, pendeteksi asap. Levelnya 0. What is the smoke level reading provided by smoke? 0 ya, masih 0. Can the smoke detector be control? Apakah bisa dikontrol? Enggak ya jawabannya, karena dia cuma nangkep sensor, dia itu sensor. Jadi dia cuma nangkep seberapa banyak asap yang ada di rumah smart home ini gitu. Dia nggak bisa dikontrol karena ya tergantung kondisi. Misal asap itu memang lagi banyak ya banyak, kalau memang lagi dikit ya dikit gitu. Itu ya. Kalau beda dengan pintu, pintu kan bisa dikontrol tadi bisa dibuka, ya kunci, matiin, kunci, kunci, buka gitu. Kalau ini kan nggak bisa, tergantung dengan kondisi yang dialami saat itu juga di rumah ini gitu. Kemudian di sini smart device can also be controlled directly, representing physical interaction. Within the logical work area of packet tracer, hold down the Alt key and click the smart coffee maker. Oke. Berarti kita ada shortcut ya kalau mau nyalain itu bisa pakai Alt. Ya ini smart device can be controlled directly, berarti representing. Oh, berarti kayak coffee maker ini kan pembuat kopi itu biasanya kita harus mencet kan. Physical interaction, nah interaksi fisik gitu. Nah di sini kita mau nyoba nih dengan menggunakan alt. Oh salah pencet, pencet dulu altnya nih. Cet. Nah ini merah berarti dia nyala nih lagi buat kopi gitu. Ya matiin nyala, nyala matiin, nyala matiin, nyala matiin. Nah bisa dengan menggunakan alt ya, alt sambil diklik. Kemudian part 2 Edge
computing in the smart home. The MCU added to smart home is used. Jadi di sini adalah komputasi yang dilakukan yang ada di smart home ini untuk mengatur semua ini yang device-device ini gitu ya. The MCU added the smart home is used to monitor to the smoke level, berarti MCU ini ya. Ntar MCU ini apa sih gitu kan. MCU. Oh, so, IoT. Microcontroller ya berarti ya. Oh iya, microcontroller essentially scale down computer smart device by providing processing power, memory. Oke, berarti dia mengoperasikan processing power, memory, dan input-output peripheral. Berarti ya buat input-outputnya gitu. Berarti dia tuh inti dari segala inti yang ada di rumah ini gitu. Kalau nggak ada dia, IoT yang lain tuh nggak bakal bisa jalan. Di sini level reached by the smoke sensor and decide if the house should be ventilate berarti jika rumahnya harus diventilasi. If the jika karbon monoksidanya itu raise levelnya above sampai 10,3 units, MCU ini MCU-nya ngeprogram otomatis automatically open the window gitu. Jadi misal ada asap banyak banget ya, dia bakal otomatis ngedeteksi dulu pakai si smoke detector tadi. Kemudian jika karbon monoksidanya itu menyentuh angka 10,3, MCU ini ngebaca kan dari smoke detector tadi. Terus dia ngeprogram otomatis buat ngebuka nih si window, terus front door, berarti pintunya dibuka. Kemudian apa garage door juga dibuka dan untuk langsung nyalain kipas dengan kecepatan tinggi. This is action is only referred. Oh, berarti jika smoke detektornya itu maksudnya CO karbon monoksida tadi udah turun, kan dia udah otomatis kan dia kebuka kan. Karbon monoksida ini tadi yang tadinya di rumah itu otomatis keluar dari rumah itu karena si rumah ini udah MCU ini udah memprogram buat ngejalanin IoT tadi gitu kayak ngebuka segala macam nyalain itu kan otomatis dia bakal keluar gitu sirkulasinya kebuka gitu yang tadinya ketutup. Nah, otomatis bakal turun dong. Smoke detektornya juga bakalan ngedeteksi, oh udah mulai berkurang nih asapnya yang ditimbulkan gitu misal. Maka dia bakal tutup sendiri gitu. Atau mungkin si asapnya udah nggak ada, smoke detektornya udah nggak mendeteksi asap, dia bakal nutup sendiri gitu. Close door, window, stop the fan. Oke. When level CO drop below 1 unit, di bawah 1 unit 1. Nah ini sekarang kita coba klik tablet in master bedroom. Sabar ya. Oh. IoT monitor, kemudian nanti navigate desktop web browser. Kita ketikin aja 128. Oh ini admin ya tadi. Lo in enter this admin as admin, nah, betul dong. Admin, admin. Oke, orang password. Udah kita pakai ini aja kalau gitu. Udah bener admin itu salah tapi harus begini nih, bener nih. Nah, harus gini. Klik di smoke detector, kemudian, nah ini masih nol nih, levelnya masih nol. Masih ditutup nih, udah masih ditutup. Tutup semua tuh ya, masih nol. Kemudian di sini start the car engine. Nah, kita mau start car engine. Car engine kan menghasilkan
karbon monoksida. Kita pencet Alt, terus cet. Oh, keluar ngebul ya, ngebul ya, ngebul. Ngebul tuh. Di sini kelihatan smoke detektornya itu udah mulai nih, udah mulai ngebaca. Ah, 9. Nah, tadi di atas 10, 10,3. Nah, set, otomatis MCU ini memprogram. Kebuka, set, buka, kebuka nih, window, si fan-nya juga langsung muter kencang, ya kan? Pokoknya tuh dia langsung buka garasi, buka window, buka front door, man. Ini nggak buka ya? Pokoknya kebuka nih. Set, buka, kebuka. Ini muter kencang nih. Tadi yang tadinya tuh dia turun, yang tadinya 10, dia langsung nurun. Set, turun otomatis. Karena dibuka kan. Sini what happens to the air inside the house? Ya, udara di dalam rumah saat menjalani ya banyak asap gitu. Karbon monoksidanya banyak di rumah. What happens to the to untuk yang ada udara yang ada di dalam rumah sesudah MCU open the door. Nah, ini dia bakal jadi turun ya. Levelnya turunnya tadinya 10,3 dideteksi sama dia, terus melakukan otomatis di rumah ini, otomatis turun. Does the MCU close the door and window and stop the fan? Oke. Well, oke nih. Dia ngetop sendirinya. Nge-stop sendiri nggak sih? Kalau misalnya di nol, kita matiin aja. Set, mati. Lihat, kita tungguin. Nurun, nurun, nurun. Nah, ketutup kan tadi? Nih, ketutup. Berhenti, ketutup. Berarti dia otomatis gitu. Does the MCU? Yes. Of course. While still monitoring the level, stop the engine. Ya, tadi udah. What happened to air quality inside? Kalau udah di stop, air quality-nya ya justru lebih bagus dong, karena udah nggak ada karbon monoksida lagi yang masuk ke dalam rumah. What happened to the doors, window, and fan? Nah, ketutup semua, balik lagi ketutup. Windownya ketutup, fan-nya berhenti, pintunya juga ketutup. Jadi dikunci sih. Waduh. Oke, ketutup semua. Reflection. This example show that the decision between cloud and explosion depends on the application. In the smart home example, edge computing was the best option. Betul, untuk efisien. The data generate by the smoke sensor. Oke, smoke sensor betul. Dia mengenerate data dari smoke sensor, berproses and used to make decision, yang diproses dan dipakai untuk membuat keputusan regarding the air quality of the house, untuk kualitas udara di rumah. Di skenario ini, there was no need send out sensor data. Dia tidak dibutuhkan untuk mengirim sensor data ke cloud untuk memproses. Cloud processing slow down the response time, personal danger. Oh, berarti cloud ini memprosesnya itu membutuhkan waktu gitu, lama gitu. Potentially life in danger gitu. Keburu ini dalam bahaya lah, bisa berpotensi berpotensi berbahaya gitu. Karena lama tadi. Another possible problem relates to the internet link. If the connection to the internet was lost, oh berarti kalau kita pakai cloud, semisal si internetnya ini putus, satu sistem ini, satu sistem rumah ini bakal mati gitu. Putting life at risk. Berarti kenapa nggak pakai cloud? Karena dia kalau harus nyambung ke internet terus. Kalau internetnya mati ya mati semua gitu ya. Bener, bener, bener. Oke, sekian sih, gitu aja video penjelasan 4.6 dari saya. Saya akhiri, jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.